Up Radio 98.5 FM Up Radio The Meaning Station. Selamat siang dan semangat pagi. Salam Jumat berkah juga, salam sehat dari Up Radio. Saya Santi Rosalia kembali bersama Anda di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan juga keberkahan. Seperti biasa kita ketemu dalam program Titik Berangkat. Tentu bersama narasumber kita yang selalu update dan selalu setia untuk belajar bagaimana mengajak kita bersama-sama untuk menemukan titik berangkat kita masing-masing. Ada Kang Fuad Adi, beliau adalah penulis dan juga founder dari Cycle Institute. Selamat siang Kang, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Mbak Santi. Ceria Sehat, sekali. Kang? Ceria sekali ya. Ini masih di rumah aja Kang, belum beraktivitas. Nggak ada agenda keliling ini. Tapi Jumatan nanti. Hari Oke. ini ya. Baik. Dan hari ini kita masih selalu mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di lereng Semeru ya. Yang sampai saat ini juga cuaca masih sangat ekstrim dan semoga saja semuanya diberikan kesehatan dan juga ketabahan. Baik, Kang Fuad, hari ini kita akan berbicara tentang keimanan memperkuat kebaikan. Barangkali kalau ini semua memiliki hal itu ya, maka Indonesia ini akan selalu berkah ya dalam situasi apapun, karena kebaikan bertebaran di mana-mana. Begitu kira-kira ya Kang ya. Dan Anda yang ingin bergabung silakan saja Anda bisa masuk di akses nomor WhatsApp kami di 0878 333 400. Juga bisa di Instagram live kami Up Radio Semarang dan juga Anda bisa menyimak acara ini lewat live stream kami upradio.id. Baik Kang Fuad, sebelum kita akan menggalinya, wah ini sudah ada pujian nih dari Vega Viditama. Kuantengnya gitu. Wah, itu ini ngece apa muci nih? Oh gitu ya. Oke, kita simak. Lebih ganteng dia. Oh gitu ya, lebih gantengan dia ya. Kita simak dulu ya Kang. Satu ilustrasi dari Kang Fuad di Titik Berangkat, keimanan memperkuat kebaikan. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Seorang sahabat pernah bertanya kepada saya, kalau ada orang berpendapat bahwa hidup ini yang penting berbuat baik saja, tanpa perlu beribadah, apakah cukup? Kalau sehari-hari sebagai manusia orang sudah bisa berbuat baik, apakah masih membutuhkan iman? Sungguh ini pertanyaan yang tidak gampang bagi saya. Tetapi saya mencoba untuk menjawabnya demikian. Bagi saya, keimanan itu justru akan memperkuat dari kebaikan seseorang. Dan ibadah bagi saya akan menyempurnakan dari kebaikan orang tersebut. Kebaikan yang didasari oleh keimanan, maka bisa mengantarkan kepada ketulusan dari perbuatan baik tersebut. Dengan iman bisa mengantarkan orang menempatkan kebaikan itu sebagai ekspresi iman, sekaligus kebaikan adalah kebaikan itu sendiri yang tanpa perlu mengharapkan sesuatu dari apa yang telah dilakukan dari kebaikan itu akan mencipta kebaikan yang lain yang lebih luas, bahkan bisa menjangkau di luar dunia yang fana ini. Sementara ibadah tidak lain sebagai bentuk ketaatan kita pada Sang Maha Kuasa, pada sosok Sang Pencipta, sebagai bentuk ketundukan kepada Sang Pemberi Hidup. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan
jika kita berada dalam kematian atau dalam ketiadaan. Karena adanya kita, hidupnya kita, terlahirnya kita, bukan karena kuasa dan kehendak kita sendiri, melainkan ada kekuatan yang maha besar yang membuat kita itu ada. Jadi, apa salahnya jika kita menghendaki mencukupkan diri sebagai manusia yang baik, disempurnakan dengan kerendahan hati, melakukan peribadatan sebagai bentuk pengakuan atas adanya Sang Pencipta. Kalau kita mengimani, bukankah terusirnya iblis dari surga lantaran kesombongannya yang merasa lebih baik dari Adam? Dan bukan tidak mungkin ketika kita merasa telah menjadi pribadi yang baik, telah menjadi manusia yang baik, dan merasa telah cukup, justru itu akan menjebak kita pada kesombongan diri. Yes. Itu tadi satu inspirasi dari Kang Fuad. Bagaimana keimanan memperkuat kebaikan. Berbuat baik saja tidak cukup. Mungkin memang secara irisan hubungannya ini ya Kang ya. Kalau baik itu hablum minan nas. Ibadah hablum minallah. Gimana nih Kang? Saya sangat terbatas untuk ukuran begini ya. Ya, memang ada proses kehidupan yang mau tidak mau akan lebih sempurna kalau kita berada dalam sebuah keseimbangan. Gitu. Relasi horizontal, relasi vertikal, maksudnya bukan sesuatu yang harus terpisahkan. Dan catatan di akhir saya tadi memang sebenarnya siapa sih yang paling punya wewenang atau siapa sebaiknya yang paling punya hak untuk menyatakan diri sebagai pribadi yang baik. Kalau kita menyadari untuk melakukan kebaikan, ya saya pikir itu sesuatu yang baik juga. Gitu. Tapi kalau misalnya saya merasa saya sudah cukup baik, gitu. Nah, saya sih justru khawatir terhadap diri saya ketika saya merasa baik, kemudian justru saya tiba-tiba merasa berada dalam satu titik kepuasan sebagai pribadi yang baik. Lalu sebetulnya saya berhenti menjadi pribadi yang baik saat itu juga, karena merasa sudah tidak perlu lagi untuk memperbaiki diri gitu. Tapi ketika kemudian yang saya sadari bahwa ya koridor dalam sebuah perjalanan yang harus saya lakukan itu adalah bagaimana menjaga sebuah kebaikan, bahwa apakah perilaku saya, apakah kemudian pribadi saya itu sudah sebagaimana kebaikan yang diharapkan. Itu menjadi sebuah proses yang akan selalu saya pelajari, saya tumbuhkan untuk bisa selalu berada di situ. Tapi begitu merasa cukup sebagai pribadi yang baik, bagi saya justru kemudian akan mempersempit ruang bertumbuh itu sendiri. Karena apa yang sudah kita capai, kemudian itu merasa cukup, ya sudah. Mungkin tidak ada effort lagi, kemudian tidak ada daya rasa lagi untuk kita bertumbuh. Gitu ya. Sementara hamparan anugerah yang lain itu ternyata masih cukup mendukung kita untuk bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yeah. Sebaiknya mungkin gitu. Nah Kang, apakah ketika kita melihat atau kita ya, karena ini bicara soal introspeksi diri, sudah baik itu menurut kita saja, apakah sudah cukup? Ataukah memang perlu pengakuan orang? Ataukah sudahlah berbuat baik sajalah? Dan ini apakah sudah juga menunjukkan bahwa iman kita sudah bertambah kuat ya, dengan kita selalu melakukan kebaikan, dengan takaran mata telanjang kita yang masih sangat dangkal lah. Kalau saya pribadi, apa
apakah ya mungkin pengetahuan itu juga bisa ya mengantarkan kita memiliki sebuah indikator-indikator bahwa ketika saya tidak melakukan sesuatu yang itu membuat orang sakit hati, misalnya itu adalah sebuah kebaikan. Kalau saya melakukan sesuatu yang kemudian itu berdampak kepada kebaikan orang lain, atau kemudian berdampak menjadi orang itu juga bertumbuh, ya itu sebagai sebuah kebaikan. Dalam kerangka sebagai sebuah, saya pikir itu juga perlu juga, sehingga ada sebuah rambu-rambu yang itu kita sadari, di mana rel kita berjalan itu tetap berada dalam sebuah kerangka kebaikan. Tentu secara sadar sebetulnya proses pendewasaan itu kan juga membuka mata kita, membuka pikiran kita, kemudian ilmu pengetahuan yang kita konsumsi itu juga kemudian memperluas cakrawala kita. Di mana sih batas-batas kearifan seseorang? Di mana sih batas-batas ini sebuah kemuliaan? Bagaimana kita harus meluhurkan seseorang? Tentu itu menjadi semacam code of conduct ya, itu bisa kita pakai menjadi sebuah panduan kita lakukan dalam sebuah kehidupan. Maka banyak kan petunjuk-petunjuk yang itu kadang kita perlukan. Apakah ini sudah tepat atau belum? Kan soal kehidupan, takaran bikin Indomie aja, di instan aja ada takarannya kan gitu. Betul. Kalau persoalan gitu. Nah, mungkin lebih di situnya yang kita butuhkan. Apakah ini saya sudah sesuai dengan formula yang dibutuhkan atau tidak? Nah, yang paling mungkin adalah ketika ada sebuah feedback yang itu datang ke kita, lalu bisa membuka diri, barangkali dalam level ini sudah cukup baik ya, kita syukur. Karena mengapresiasi diri ini kan tidak bukan sesuatu yang buruk gitu, tapi ya agar kita juga bisa mensyukuri apa yang sudah pernah kita lakukan gitu, bukan untuk merangsang diri bahwa saya sudah baik misalnya gitu. Iya. Betul. Nah, Kang, ini agak sedikit mungkin berini juga ya. Saya di akhir tadi apa yang disampaikan Kang Fuad kan, kesombongan itu akan membuat kita justru catatannya tadi setan pun terkeluarkan dengan sendirinya dari surga karena dia merasa paling baik dari Adam gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai alarm ya, atau katakan early warning system untuk mengekat itu menjadi hal yang tidak membuat kita kabur atau tadi masuk dalam ranah kesombongan karena kita paling baik, kita sudah berbuat yang begitu kan? Bagi saya ya itu keimanan itu sendiri kan. Ketika kita masih menaruh keimanan di dalam diri kita ketika kita berbuat sesuatu yang baik, maka bagi saya sendiri itu akan menjadi sebuah alat kontrol bahwa ada yang lebih besar, ada sesuatu yang itu menggerakkan saya. Seandainya faktor-faktor eksternal yang itu mungkin di luar jangkauan saya ini juga tidak mendukung, mana mungkin itu bisa terjadi. Artinya ada sesuatu yang kalau kita telusuri lebih jauh, kita renungkan lebih dalam itu, ternyata kita tidak mungkin semuanya itu semata-mata diri saya sendiri. Ya kan? Dari proses adanya kehidupan ini sendiri kan juga bukan karena faktor kreasi saya gitu. Tapi, nah mungkin di situ menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang itu melampaui dari diri kita itu yang sebetulnya menjadi bergerak. Nah, memang kuncinya menjadi ya keimanan itu tadi. Karena ini persoalan yang mungkin di luar kasat mata, sesuatu yang tidak bisa mudah diindra, tetapi bisa soal iman kan gitu. Nah, disinilah kuncinya. Kalau kebaikan itu kemudian menjadi benar
dia disadari sebagai bergerak karena faktor semata-mata diri kita, itulah yang kemudian berpotensi membuat diri kita itu berada dalam sebuah keangkuhan. Nah, tapi begitu kita menyadari bahwa ini tidak semata-mata saya, dan disitulah menjadi sebuah kendali. Keimanan diri adalah sebagai alat kendali kita. Cara Ya. Jadi sering-seringlah sadar gitu ya. Hidup ini nggak sadar ya. Saking ruwetnya jalan, terus tiba-tiba capek gitu ya. Oke, ini sepertinya sudah ada sinyal yang masuk di nomor WhatsApp Apridio di 0878 333 400. Kita buka dulu, Kang. Oke, ada Siti Aminah. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Apridio. Pak Fuad, mungkin sedikit melenceng dari topik yang dibicarakan dalam titik berangkat kali ini, tapi saya ingin berbagi dan mungkin minta insight dari Pak Fuad. Yang saya ingin bagi rasa adalah begini, kita kan antara ibadah, sedekah, kemudian juga berbuat baik. Ada 3 hal itu yang mungkin selalu saja diajarkan oleh orang tua saya dalam hal ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika kita berbagi atau kita bersedekah, kita viralkan dengan harapan untuk bisa mengajak saudara-saudara kita juga melakukan kebaikan itu. Apakah ini sudah disebut sebagai ibadah yang ikhlas ataukah riak atau seperti apa hubungannya dengan keimanan? Terima kasih dari saya Aminah di Kendal. Oh, ini dari Kendal. Terima kasih Ibu Siti Aminah. Bagi saya, keikhlasan itu bukan berada pada selebrasinya atau kemudian bersembunyinya kita. Tapi keikhlasan itu berada dalam sebuah kesadaran di dalam diri kita sendiri itu juga. Karena bisa jadi kita ya ketika sembunyi-sembunyi, ya kan. Lalu kemudian ternyata merasakan. Saya pernah bercerita mungkin beberapa waktu yang lalu. Wah, tiba-tiba berbangga diri. Bagaimana? Tidak ada orang yang tahu. Kita bisa jadi juga mau ya ini sebuah kayak mungkin ya ini akan tetap lebih baik ya, misalnya alhamdulillah saya sudah bisa bersedekah sekian banyak misalnya. Kalau itu masih menyadari bahwa ada sisi ketuhanan yang itu terlibat di situ, meskipun bahwa kemudian saya tetap merasa berbangga diri, ya kan, itu bisa jadi tidak tentu pada orangnya, atau bisa jadi kita itu memviralkan. Tetapi semata-mata bahwa ini bukan untuk diri saya. Saya menyampaikan ini sebagai sebuah, ini batasnya menjadi tipis. Gitu. Apakah bisa jadi? Karena misalnya saya dapat donasi, kemudian ini saya butuh akuntabilitas saya, menyampaikan, nah tentu akan tidak. Atau memang dan ada sebetulnya salah satu amalan yang itu boleh dilakukan, bahkan di situ jelas tersembunyi ataukah dengan terus terang itu boleh, sedekah itu sendiri. Nah, maka ukurannya bukannya kemudian kita menyampaikan atau ikhlas itu tidak kita bersembunyi atau kita menghasilkan sebuah amalan itu, tapi lebih ke kesadaran diri kita sendiri. Apakah dalam ada sesuatu yang terbersih di dalam hati kita itu ketika kita bersedekah untuk diri saya sendiri itu. Kita nggak tahu juga gitu ya. Kata saya di situ. Artinya tidak selalu bahwa sesuatu yang diviralkan itu kemudian itu semata-mata sebuah keriaan. Belum tentu begitu juga. Tapi dampaknya sih saya pikir dampaknya akan berbeda. Ketika ini memang semata-mata hanya untuk sebuah yang viral begitu, maka kita bisa dilihat konsistensinya seperti apa. Gitu. Tapi kalau ini memang semata-mata sebuah ajakan yang itu katakan sebuah syiar yang dimaksudkan positif itu, kita memberikan sebuah uswah yang bagus gitu kan, sebuah tauladan yang baik gitu. Kalau itu dimaksudkan untuk itu, nah
yang sadar akan maksud ini kan sebetulnya dari diri kita sendiri juga. Ya. Betul. Dan iya, dan kemudian akan lebih ya, bagi saya akan lebih gitu lagi. Sudah tidak beramal, sudah tidak bersedekah, kemudian mengomentari yang narsis itu dengan nyinyir misalnya. Wah, gitu. Kan ada juga. Suudon gitu ya. Jadi, nah, itu akan lebih apa ya? Ya semoga tidak terjadi begitu. Iya. Itu mungkin juga gitu kan. Nah, ketika kemudian yang mendorong untuk melakukan itu adalah memang dari keikhlasan kita atau kerelaan lah misalnya. Ketika dinyirin pun tidak akan merubah apa-apa gitu. Karena bukan untuk mereka. Kalau kemudian dinyinyirin ternyata kemudian kita menjadi tersinggung, menjadi baper. Bisa jadi perlu lagi. Ya kan, gitu. Kalau sudah kita beri aja, mau orang mau terbaik mau buruk peduli amat kan kira-kira gitu. Iya. Oke. Mungkin itu ya Bu, di takaran ikhlas ini memang tidak menjadi catatan atau mungkin pakem yang baku ya ketika bicara soal viral, dan tadi titik berangkat lagi kembalinya ya Kang. Maksud dari tujuan untuk diviralkan itu, kalau tadi Bu Aminah bilang bahwa ini untuk mengajak yang lain ikut berbagi atau berdonasi, kenapa tidak? Nah yang berbahaya itu tadi ya Kang, diam tapi kemudian membanggakan diri, itu kan sombong yang akhirnya nanti bisa menggelundung menjadi gunung es, dan akhirnya tadi ya Kang ya, bisa mementalkan kita sendiri ya, menjadi mental yang sangat sangat sombong banget. Baik Kang, ini ada lagi nih dari Lukman. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apridio, saya selalu konsen dengan program-programnya. Terima kasih, selalu memberikan enlightening. Oh, terima kasih Mas Lukman. Kita masih belajar bersama-sama ya Mas. Santi juga masih butuh pencerahan. Pertanyaan saya kepada Pak Fuad adalah, Pak Fuad, jika saja semua orang melakukan kebaikan itu dengan penuh keimanan, maka tidak akan ada orang-orang yang berkomentar negatif. Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana ya Pak Fuad kita tetap istiqomah melakukan kebaikan walaupun tadi banyak sekali hal-hal yang menertawakan atau bahkan mungkin mencibir kita. Terima kasih. Ya. Sebetulnya ya jawabannya hampir sama kayak yang tadi itu Bu Aminah gitu kan, sudah menjawab begitu juga. Ya memang menurut saya sih batasannya jadi di situ. Ketika amal yang kita lakukan itu menjadi istilahnya itu gantungan untuk kebaikan kita, apalagi itu kemudian bahwa amal yang saya lakukan itu untuk manusia lain, maka sebetulnya kan harapan dari amal itu yang kita mau adalah harapan dari manusia, balik lagi ke diri. Jadi gitu kan. Karena itu untuk manusia. Kita atas dasar ini manusia itu. Tapi kalau melakukan sesuatu itu karena disadari sebagai ya saya menjalankan perintah karena atas ketaatan saya pada Tuhan, bagi saya menjadi selesai. Bahwa ini konteksnya adalah bukan untuk relasi saya dengan semata-mata dengan manusia, atau saya berbuat ini demi manusia, tapi saya sedang melaksanakan ketaatan saya sebagai hamba Allah. Itu akan berbeda. Orang negatif atau positif menjadi bukan sesuatu yang harus mengganggu gitu. Bahwa sadar ini misi kemanusiaan, tentu kan akan beda gitu. Untuk manusia, bukan demi. Iya. Betul. Oke. Itu ya, Mas Lukman,
Waduh, terima kasih banyak nih Mas Lukman selalu setia bersama dengan kita. Kang Fuad, ini sudah waktunya untuk segera di-close karena waktunya untuk Jumatan. Kang Fuad, silakan memberikan closing statement terakhir ya di perbincangan kita hari ini. Titik berangkat, keimanan memperkuat kebaikan. Saya teringat pada sebuah ayat yang itu sangat mendasar bagi saya, bahwa manusia itu sesungguhnya berada dalam sebuah kerugian kecuali mereka yang beramal soleh dan yang beriman dan beramal soleh. Disitulah keterikatan antara keimanan dan amal soleh itu memang sesuatu yang melekat kalau kita tidak ingin berada dalam sebuah kerugian. Beramal solehlah dengan kita keimanan, wujudkanlah iman kita dan amal. Saya kira itu. Iya, Mbak Harmini _Kristianti ini memberikan salam sehat dan juga apa nih ya? Oke, pokoknya terima kasih ya Mbak. Salam sehat juga dan untuk Anda. Kang Fuad, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, selalu bahagia. Yang penting itu ya Kang, bersyukur apapun yang terjadi. Sampai ketemu insya Allah minggu depan dengan tema yang lain. Ya. Kalau pas gak bahagia, pura-pura bahagia biar bahagia. Pemeran watak itu begitu nih Kang. Terima kasih ya Kang. Salam sehat, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kang Fuad Adi dalam Titik Berangkat. Dan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan tema yang lain tentu saja. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sukses selalu dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.